datang di Aula Student Center UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada malam hari ini akan diadakan sebuah pementasan drama Putih Bungsu karya Wisran Hadi dalam rangkaian acara Pesta Ramatika. Untuk kenyamanan selama pementasan berlangsung, penonton dilarang makan dan minum, dilarang mengaktifkan handphone dengan mode daring, dan tidak mengambil gambar dengan menggunakan lampu hilat. Putih Bungsu menceritakan sebuah pemberontakan mitos yang berkembang di daerah Minang dikolaborasikan dengan kesenian rantai. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Dan inilah pementasan drama Putih Bungsu karya Wisran Hadi. Selamat menyaksikan.
ini. Atau sebaliknya, kami tak pernah mengerti. Kami namakan kau putih bungsu, karena mungkin kau wanita yang pertama atau yang terakhir hadir. Wanita pertama atau yang terakhir. Tapi itu pun tidak pasti. Karena beda pertama dan terakhir sangat tipis sekali. Tipis dan sepajar. Putih bungsu, anakku, namamu bagi penduduk di barat Sumatera adalah tokoh dari kayangan. Seorang putri dari langit yang turun ke bumi. Tapi mereka jadi heran. Setelah ditanya langit yang mana? Ditanya bumi yang mana? Kau tentu akan tertawa juga sekaligus menangis. Karena mereka begitu yakin bahwa itu kenyataan hidup bagimu. Terimalah padanya dengan rendah hati. Yang jelas ialah bahwa kau kini ada dan kau adalah kau. Itu saja. Kau adalah kau. Kau adalah kau. Dan kini ada ketiada. Begitukah? Kata yang tiada mengampunkan makna, berdenyut di antara detak jantung, mengerti bintang-bintang yang berlari dalam lenganku. Kaukah yang berada di situ, Ibu? Kaukah yang menunggu di sana, Ayah? Segalanya telah terukur, wahai cinta. Segalanya telah terukur, wahai cinta. Segalanya telah terukur, wahai cinta. Dulu tak dikira semua dapat kau kerjakan.
yang lengah. Bertanya padamu, hai insan, wahai manusia, wahai! Kan tenggelamkah dia di dasar laut cinta ibumu? Kan hangatkah dia di dalam nafas panas gairah istrimu? Apalagi harus di sini. Buat tinggalkan tempat ini. Itu masalah. Begitu kau pikiran semua laki-laki. Meninggalkan rumah yang dibuatnya sendiri. Bukan pikiran laki-laki, tapi seluruh manusia tak diakui dan belahannya dirampas. Sama kau, aku telah membuat rumah ini untuk anak kita. Perempuan yang juga belum kita dapatkan. Kalau dia dapatkan, apakah rumah ini tiada arti? Bukankah saat kelak, waktu Wali Gundam pulang ke rumah ibunya bersama anak-anaknya, memerlukan rumah sebagai alamat yang jelas? Apakah kau bukan mata melihat dia pulang? Sedangkan rumah ini ditinggalkan begitu saja. Kalau rumah telah dipindah, apa artinya semua itu? Sesaat nanti kita milik kembali. Dan kapan itu akan terjadi, istriku? Dapatkah mama Wali Gundam berpikir begitu? Mereka dengan rumah kita, kurang dagangan untuk pinjaman padamu. Pastian apa yang dapat dipegang dari spekulasi dagang? Mereka berutang dengan kaya. Dari segi lain, kita baru menjaga buat mereka. Mereka terjepit dalam hutang. Apakah kita akan membiarkan? Mengapa bukan digadai sebagai pemiliknya pergi? Mengapa tidak dibiarkan mereka menanggung risiko sendiri?
Kalau Malin Kundang dewasa nanti, tahu apa arti kemauan kedatangan baginya? Bagaimana aku dapat tahu setelah akan datang? Memang kau tidak akan pernah tahu bagaimana Mama Malin Kundang menghina laki-lakianku. Memang kau tidak akan pernah tahu bagaimana hati lelaki mendidih di depan penghinaan secara adat hak-hak pribadi. Memang kau tidak akan pernah tahu bagaimana hubungan mata mata Malin Kundang. Diketahuinya ayahnya tidak berdaya memaksa penjajahan. Maksud mereka, tapi keberanian mereka kagumi sesuatu yang bukan miliknya. Untuk apakah buat Malin Kundang dan keberanian mamaku sendiri? Walaupun Malin Kundang dan kau sendiri kan menjadi kekuatan dari tuaku, aku terpaksa meninggalkan. Kalau lelaki tidak berdaya di depan penghinaan, masih ada alasan baginya kata di sini. Kalau lelaki tidak berdaya terhadap haknya yang dirampas, masih sanggup gaya untuk menegakkan kepalanya. Bila sesaat nanti Malin Kundang mendurhaka kepadamu, orang tua akan menyalahkannya karena dia berada pada posisi yang lemah sebagai seorang anak di hadapan ibunya. Kalau orang ingin tahu bukannya, salah bukan Malin Kundang atau ayahnya yang sudah dikatakan sebagai turunan darah. Nyawa yang masalah menemukan pilihan. Mamaknya yang tidak pernah mengakui hak orang lain. Bila Malin Kundang dikutukkan, aku akan menuntut kau dan kau sendiri juga harus dikutuki karena kesalahanmu. Beri kau lagi. Pilihlah yang tepat. Kau akan mengikuti aku selama Malin Kundang, atau kau hanya akan bertahan di sini. Bila nanti kau pulang ke rumah yang kita buat bersama, dan kau akan disalami oleh Malin Kundang yang sama gagalnya seperti ayahnya, waktu itu kau akan tahu apa pentingnya putusan itu bagimu. Semuanya akan terjadi milikmu, dan cinta Malin Kundang padamu, siapa yang dapat merebutnya? Mana cinta yang diberikan? Sementara aku pergi dengan kekesalan, siapakah yang akan menghidupkan nyala cintanya? Berapa dia punya badan kebanggaan? Nyala cintanya akan dibuat oleh janji. Apa yang akan diberikan? Aku tidak akan berjanji itu. Bukan janji darimu, Lalu, dari diriku, dari anakku sendiri. siapa yang bisa tahu? Tak satu pun manusia, juga kau, Lalu, yang tahu adalah hatiku, hati anakku sendiri. usahanya mendekati pikiran orang tua. Jangan ikuti dengan pikiran, dekati dengan perasaan. Kita tidak perlu merasa wanitamu. Tapi aku juga tidak dapat tidur dalam pikiranku. Ibu, apa yang bagi dari hubungan menjadi seorang lelaki? Aku saya begitu berdaya dan harga diri, sedang aku orang berdiri pada kebanggaan. Begitukah setiap laki-laki memperlakukan perempuan? Emansipasi. Gunakan kata emansipasi. Benteng tangguh. Bangga. Kau tahu betul apa sebenarnya maumu. Kau hanya ingin seorang anak laki-laki dan tempat tinggal. Penjagalan tua bersama ini pengawal yang duduk setia dekat kaki seperti itu. Semuanya kau mendapatkan. Janjinya lari. Begitu bukan? Kalau aku tidak dapat melahirkan seorang perempuan, bukankah itu salah ibumu? Mengapa dia mati sewaktu kau masih membutuhkan cinta kasih darinya? Mengapa mesti aku
menjaganya dengan baik. Aku pergi bersama harga diri. Iya, aku akan pergi sendiri tanpa siapapun. Aku lahir tanpa seorang pun. Akan kuasuh Malin Kundang agar tidak menjadi pengecut seperti ayahnya. Katakan padanya nanti bahwa aku pergi karena sebuah penghinaan di mana aku sebagai seorang lelaki berdaya di wakilan adat negeri ini. Malin Kundang akan menunggu ayahnya pulang. Aku dan cintaku menunggu kau kembali. Jangan harap terima dari seorang lelaki yang pergi karena hak dan kehormatan di perintah. Siapa yang mesti disalahkan? Apa lelaki selalu bertahan pada kebanggaan dirinya? Tapi mengapa wanita yang bertahan pada kebanggaan selalu mereka tinggalkan? Tapi dengan mendiamkannya, Bu, aku tidak tahan dengan segala tanya mereka. Jawab apa yang harus diberikan bila ditanyakan, siapa ayahmu? Ceritakan aku tentang peristiwa ayahmu. Hadapkan aku pada kenyataan sejarah. Apa yang dapat dikatakan tentang ayahmu? Katakan sebisanya, sebutkan seadanya. Hanya satu yang dapat kuingat. Dia pergi karena harga dirinya terinjak. Di manakah dia sekarang? Ada harga dirinya yang lain dan akan pergi lagi nanti jika di sana terinjak lagi. Masih di bumi ini juga kan? Di bumi dirinya, di bumi harganya. Astaga, ayah,
hilangnya tiada berbekas, bagai awan, tapi melukai hati perempuan. Ibu, aku tidak akan tanyakan lagi. Tapi kemanapun dia akan kucari. Kalau tak kau jumpai dia di bumi ini, mungkin dia ada dalam dirimu, Malin. Malin akan mencarinya kemanapun. Malin akan menyusulnya dimanapun. Izinkan anakku. Biar kuantarkan kau padanya dalam pengertian. Aku tunggu kau di mati waktu yang tiada masih lagi. Udah akan kau pergi, tak kuhalangi kau mencari. Jika aku pergi, jangan antarkan sampai ke pantai. Di sana perpisahan tidak ada yang menyenangkan. Jangan antarkan, tapi mohon maafkan ibu. Antara berangkat dan kembali ada lubang gelap, sepi, sunyi. Ibu, jangan rasakan dia akan menciummu, Bu. Kau titipkan aku dalam kesepian di setiap jalan yang panjang. Aku pergi.
Setelah Malindeman hampir dewasa, mengapa rindu pada anak atau pada istri? Pada keduanya. Tapi mengapa kau biarkan saja kami selama ini dan aku terus tersiksa menanti? Beri pada aku istirahat. Nanti segera menjawab. Istirahatlah. Sudah, aku pergi. Pergi. Kau juga akan pergi. Mengapa pikiran begitu juga pada wanita? Mengapa? Hah? Bukankah aku juga punya hati nurani dan kebosanan? Sebagai seorang istri, aku telah melakukan segalanya. Bahkan segala yang meminta. Anak, cinta, kesetiaan, dan kehangatan. Dan kini sudah waktunya aku pergi karena kamu dan juga membunuh janji. Bagaimana caranya menyelesaikan wanita itu? Mengapa kau masih bertanya tentang cara? Lakukan sebagaimana yang kau janjikan. Sanggup meninggalkannya. Memang pahit bagi seorang istri bila melihat suaminya bermimpi dengan garis lain dalam pelukannya. Aku tidak sanggup lagi mendengar kau menyebut nama wanita itu. Sewaktu dengan gairah kau membuka seluruh pakaianku. Kau tidak dapat menghentikan sekali sekarang daripada mati dalam pelukanmu. Lebih baik aku pergi. Istriku! Habislah semua hakku untuk mencintai yang lain setelah kita berada dalam satu perkawinan. Cintailah siapapun dan kawinlah berapa kau suka. Tapi dapatkah kau mengingat kembali sewaktu dikejar-kejar polisi dan orang kampung dengan garang dan belati? Dengan menangis memohon izinku untuk mengawini wanita yang hamil itu agar anak yang dikandungnya jelas siapa ayahnya. Waktu itu keluarlah dari lelaki. Aku ceraikan bila anaknya telah lahir. Sementara itu, aku dan Malindeman menunggumu di pintu rumah ini. Tak satu pun berita. Dan kini kau pulang. Namun janji, saja janji. Bahkan kau berbisaku dengan pengamatan. Bagaimana aku bisa? Oh, lelaki. Katakanlah, apa lagi yang kau minta dariku? Dan diriku, ketuaan menjadi berat. Izinkanlah bila aku pulang untuk istirahat. Lelaki tua kembali pada istri tuanya. Satu lamba yang mengancam lagi. Sayang, cintaku telah lenyap dan tak ada lagi yang pantas bagi ketuaanmu. Banyak yang membutuhkannya. Bagaimana bisa kupenuhi semua? Bagaimana pula aku dapat memungkiri diri untuk mencintai wanita selain dia? Siapakah lelaki yang dapat mengerti dengan gua-gua gelap dalam diri perempuan?
Tapi sampai kini ayah pun juga mengatakan padaku sebagai yang meninggalkan kita. Mali Deman, sementara kau berangkat dewasa, merasa tua juga di sini. Aku ingin agar kau mengawini seorang wanita untuk meringankan beban hubungan ini. Berkali-kali ayah begitu berkata, tapi setiap kutanya apa sebabnya ibu pergi, ayah selalu bilang suara. Apa hubungannya? Aku ini wanita yang menjadi istriku, juga hendaknya dapat disayangi ibu. Ibu akan selalu dapat menjadi istri anaknya. Tak perlu sangsikan. Bukankah wanita yang kau ajak tiap malam punya kelembutan yang sama juga dengan ibumu? Senang dengan demikian. Aku benci pada kekerasan yang tersembunyi. Sesaat dia akan keluar, pasti. Ajarkan dia kesabaran. Dapatkah waktu mengubah watak? Kenapa tidak? Sedikit umur yang ditambahkan padanya dan seorang anak yang dilahirkannya akan membuat seorang wanita menjadi lebih sabar. Bahkan akan menerima segala apa yang terjadi begitu saja. Bila mereka telah memiliki seorang anak, saat itu mereka tahu apa arti pasrah. Kalau begitu, kenapa ibu pergi setelah melahirkan seorang anak, ayah? Dia bukan kegagalan. Bukan kekecewaan. Apa bedanya kedua kata itu? Intinya sama. Mengapa ibu pergi karena kegagalan? Sederhana sekali. Baginya berarti Katakanlah. dia menginginkan seorang lelaki yang dapat memberikannya cinta. Kemudian dia akan berbangga dan si lelaki akan diletakkan di bawah pengaruh wanitanya. Begitu. Betulkah? Buat apa kau gabungkan pandanganmu bila kau ingin melihat ibumu sendiri? Tapi kenapa ayah selalu mendesak untuk kawin? Guna alasan meringankan beban pengurungan. Mengapa wanita yang punya kontur tak sama dengan ibu justru yang ayah senangi dijadikan menantu? Ada sesuatu yang tertinggal barangkali dari apa yang ayah katakan tadi. Kau menuduhku? Tidak perlu. Dan gunanya pun tidak ada. Ibu kekeringan karena banyak memberi. Apakah itu cinta? Kehangatan hati. Apa bedanya kedua kata itu? Intinya sama. Bagi kita mungkin tidak ada artinya. Bagi ibu mungkin itu banyak berguna. Watak dan tubuhmu sangat berbeda. Aku tidak ingin seorang laki-laki pemurung. Laki-laki harus berwibawa, sedikit keras, dan pandangannya terhadap wanita tidak terlalu tinggi, agar kehormatannya sebagai seorang lelaki terjaga. Siapa di antara kita yang pemurung? Bukankah ayah sendiri? Untuk menghilangkan pemurungan itu harus mendapatkan seorang menantu yang sama kelembutannya dengan ibu. Lalu dengan kau sendiri yang selalu menanyakan ibu, kau akan mencarinya karena percaya dapat memberikan sesuatu yang kau anggap hilang dari dirinya. Dengan cara begitu kau akan berbangga karena telah merasa memberikan cinta padanya. Dan lagi, kau akan merasa sebagai anak teladan. Mali Deman. Buat apa kau gunakan dalih untuk mencari ibu dengan ungkapan aku adalah anak yang tersia? Kalau apa yang ayah katakan itu benar, apakah aku tidak punya kekuatan lain untuk mencarinya? Ada. Dendam kasih sayang kau terima dariku lebih kecil dibanding yang diberikan oleh ibumu. Tidak sewajarnya aku mencari ibu, bukan? Pergi! Pergilah! Ingat kau merusak diriku lagi. Diri ayah yang rusak karena pergian itu saja. Dan ibu banyak menderita karenanya. Aku akan mencari ibuku. Adalah ibumu Mali Deman. Kau kan yang laku seperti dirimu. Tidak, ayah. Tidak. Kupecahkan cermin itu, ayah. Pecahkan. Apalagi yang ditunggu dalam waktu. Bila tidak bisa melangkah dalam ruangnya. Apalagi yang ditunggu dalam sepi. Bila kerinduan masa lalu menggema tiada henti. Oh, tiada lagi nyanyian yang akan dinyanyikan. Oh, tiada lagi dedam yang akan didedamkan. Tiupkan cerita keramahan pada jejaknya, agar hatinya melihat kembali. Apalagi yang dapat dikatakan lelaki tua, selain masa lalu yang bergalau tiada gema. Ceritakan tentang anak-anakmu yang meninggalkan kau, wahai lelaki yang berdiam dalam ketuaan. Suatu ketika
Misalnya, suatu balik kundang dibangunkan dewasanya. Waktu itulah saat-saatku ditinggalkan. Saat yang sempit menyempitkan kerombongan ini bernapas panjang, menutupi diri dari perih keduaan. Masa itu pun berlalu. Sisa dalam sunyi yang menganga menenggelamkan aku sewaktu membuka kenangan pada ibu-ibu mereka yang gairah dan bunguk. Tentang putih bungsu. Tentang putih bungsu akan kuceritakan padamu. Putih bungsu. Menyanyikan bukan Malindeman.
anakku. Kaukah itu anakku? Mengapa suara itu datang lagi? Menyiksa diriku. Ibu, ibuku, impian apakah yang berjalan di tubuhmu? Bukankah yang berdiri di sini adalah anakmu? Apakah yang sedang terjadi? Inilah sebuah keajaiban. Siapakah kau? Anakku, ibu, paling muda. Tidak. Kamu tutupi. Dan dia kamu bangun di pantai tak berpasir. Tapi yang hadir di sinilah anakmu. Tidak. Sama istrinya. Dia datang bersama istri barunya. Lalu itu Runinya tangga kapal bersama seorang bidadari tanpa ayah yang dicarinya. Betapakah dalam ketuaan ini? Sewaktu dia membimbing wanita itu, kecemburuan wanita menjalar. Dari nafasku, kemudian mengalir dadang, mengalir sebuah sungai kekecewaan yang besar. Lalu, kukotoki yang datang itu, kukotoki, membantulah. Kau diriku membantulah dalam kehidupan. Dan kini suara itu datang lagi. Suara yang membaku di pantai tak berpasir. Kau bukan anakku. Ibu, lihatlah, akulah anakmu, Malik Bunda. Tidak. Pelabuhan tempat berhenti sesaat buat para pelaut. Dan yang telah kutuki. Impianku sendiri, bayangan kekecewaan masa lalu. Dan yang telah membatu di pantai tak berpasir. Adalah kaki bukit berbatu cadas, menahan gelombang laut yang keras. Tapi suara itu sama dengan suaramu. Suara seorang anak sama saja di mana-mana. Ibu, bukankah bila kita sampai pada titik rindu, semua akan menjelma seperti apa yang diinginkan? Kalau kau tidak datang, anakku, tentu kau tak akan tetap dianggap orang atau durhaka, nak. Memang sumber itu tidak kebodohan. Buat ibu, masihkah itu perlu? Dengan sampingmu ada seorang wanita. Ayahmu begitu akan menjadi saudara. Bila ibu mencari ayah kembali,
izinkan aku dan bungsu hidup bersama. Sangat mengerikan. Dialahi kau, Ibu, karena kau tidak pernah mati dalam diriku. Bila semua wanita telah membenciku, karena kau terlihat pada setiap sikap kewanitaannya. Apalagi yang dapat melakukan selain ziarah padamu? Suara kau, Ibu paling seperti orang mati. Kenapa? Dalam dadarnya tidak mengandung kehidupan. Ibu, katakan aku mati, tapi yang pasti adalah kekecewaan. Kasih sayang untukku pada wanita yang menjumpai telah mencampur baukan dengan nafsu. Kebahagiaanmu, ya, dan bersama kesepian wanitanya, sehingga dia menurunkan manusia seperti kau. Ya, persisnya anak itu telah kami tinggalkan. Mengapa dia kalian tinggalkan? Apakah yang salah dari kelahirannya? Mengapa dia harus menderita? Sedangkan yang salah adalah kalian berdua. Mengapa kalian harus takut pada kelahirannya? Tidak sepantasnya kau menghukum manusia yang buruk kepadamu. Begitukah untuk kasih sayang padamu, sehingga kau menurunkan yang salah juga pada anakmu. Kau Marineman, tiaramu disebabkan ketakutan. Kalau kau mengaku sebagai ayahnya, di manakah ibunya? Kini dia pergi mencari ayahnya pulang. Wanita yang mencari ayahnya memang lebih kuat berlari dalam dirinya. Siapa dia? Namanya yang kau maksud. Apakah kau tidak menyimpan namamu agar si anak tidak mengetahui bapaknya? Iya. Akan kalian jadikan apa dia nanti? Biarkan dia tidak mencari siapa-siapa. Karena dia sebagai manusia yang mempunyai kodrat, maka kau harapkan dia akan mencari dirinya. Kalau dia sanggup, dia pasti akan melihat lebih jelas lagi dibandingkan dengan aku yang sekarang menjadi ibunya. Apakah ini rencana setan? Jalur jalan kehidupan, tapi aku menderita karenanya. Tentu, karena kau campurkan dengan nafsu dan kesepian wanitanya. Wanita kesepian memang tidak dapat mengendalikan nafsu, tapi akan ditakutkannya bila kesepiannya itu selalu. Hentikan! Aku serasa diadili. Hentikan pembicaraan celaka ini. Kalau berbincang dengan aku, siapa kau? Kaukah itu putih bungsu? Wanita itu bukan ibunya. Ya,
dia adalah pahlawannya, bukan lelaki yang sekarang berdiri di sampingnya. Telah kembali dendam masa lampau itu Malideman. Sementara itu kau muntahkan ke dalam kehidupan lelaki yang berada di sampingmu itu Malideman. Putih bungsu. Pada saat seperti ini, ibu selalu memperhatikan keselamatan anaknya. Aku akan mencari anakku Malinduano. Anakku! Jangan kau diam-diam. Tak ada hakmu. Clara bilang tidak istriku. Biarkan dia mencari anaknya. Anak kami berdua. Telah kau hamil istriku. Ibu dari anakku. Jahanam! Babi! meniupkan bau darah dan bidok. Di sampingnya menari parang dan galak, dendam pergerakan dendam. Rumah-rumah dia beribu turut menerongkan batu-batu, menguras tubuh tak ringan. Jalan-jalan hitam coklat, radio, surat kabar, dan kamera menelannya sangat lahap. Di sebuah jembatan kedua bertemu. Inilah jembatan tepuk tangan, caci maki, dan sumpah serapah. Bekik si kecil terinjak, tangis si gadis teriris, keluh si kakek, dan senyum si pendek. Tunjang menunjang sampai ke langit berbukan. Kedua patung kertas menyaksikan pertempuran dari atas panggung kehormatan. Kedua patung kertas diwakili suara beribu, meneriakkan kekuatan. Inilah perang antara mulut dengan lutut. Oya Kosen! Oya Kosen! Oya Kosen! Oya Kosen! Oya Kosen! Oya Kosen! Oya! 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 Bola api
Aku telah menulisnya dalam waktu yang cukup lama. Tapi mengapa semua jadi berjarak jauh denganku? Apakah pembacaan kata tadi kurang begitu baik? Bukankah teriakan tadi adalah teriakan terhadap kegagalanku? Mengapa kuping ini terlalu bodoh mendengarkan bunyi? Apalagi yang harus kuperbaiki pada diriku sehingga sajak-sajakku tidak begitu berjarak jauh. Haruskah begitu saksikan kehadiranku sebagai maling kundang zaman ini? Tidak, tidak. Akulah maling kundang zaman ini. Akulah yang memulai memimpin isi dan bentuk zaman ini. Hei, penyair. Menjadi maling kundang. Karena terlalu banyak orang-orang yang ikut mengurusinya. Mengapa maling kundang harus ditutupi? Apakah kita tidak bisa rendah hati menerima maling kundang sebagai manusia? Bagimu menarik juga tokoh itu. Ya, maling kundang adalah lambang dari kenaikan manusia yang dipenuhi beramai-ramai dengan moral, tata cara, dan sopan santun. Bukankah itu isapan jempol? Yang jelas, maling kundang adalah fakta dari kehidupan manusia. Memungkiri, mempertanyakan, memberikan arti, memberikan makna-makna. Di saat ibunya mengucapkan tutupan itu, di saat sesuatu harus dilepaskan oleh ibunya, di waktu itulah dia menjadi berarti kembali. Dan maling kundang ini telah menjadi batu. Ya, sebagai sebuah lambang dari petualangan. Dan pengkhianatannya terhadap kodrat sebagai seorang anak. Posisi maling kundang saat berhadapan dengan ibunya tidak akan sama tapi menghadapi wanita-wanita lain. Ya, bagaimana ya? Bagaimana saya bisa menjelaskan kepada Anda tentang hal-hal yang lebih dalam dari kejiwaan seorang maling kundang? Apakah itu juga menjadi berarti bahwa setiap orang yang ingin menjadi maling kundang dalam dirinya adalah jalan keluar mencari cinta kasih ibunya sendiri? Cinta kasih ibunya sendiri? Ya, menarik juga untuk kita. Penyair. Sebaiknya kau rasakan. Apakah kau punya masa kecil yang lain sehingga begitu mendamba atau menginginkan cinta kasih seorang ibu tapi tidak pernah menemuinya? Inilah tragedi kehidupan. Aku sebagai penyanyi ingin menjadi segala apa yang ada untuk memberikan makna baru. Tapi di saat pemikiran kembali menghadangku, aku terasa dibayang-bayang dengan gambaran ayah dan ibuku, dan semuanya sempat tidak jelas. Dan karenanya kau menginginkan disebut maling kundang? Secara kasarnya dapat dikatakan begitu. Tapi apakah kita tidak bisa memberikan kemerdekaan terhadap kehidupan kita sendiri? Begitupun arti maling kundang. Hai maling kundang, masa kau ini saja kenyataan yang sedang berlangsung di depanmu? Biarkan dia bicara seenaknya tentang diriku. Seberapa jauh dia dapat merasakan yang ada di sini. Lebih baik aku cari istriku daripada aku mendengarkan anak ingusan seperti dia. Silakan kau mencari istrimu maling kundang. Memang harus begitu bukan? Kalau ayahmu belum juga kau temui. Tikus gudang. Orok-orok. Siapa dia? Tokoh petualanganmu maling kundang. Aku harus pergi dari tempat ini secepatnya. Kenapa kau lari dari kenyataan yang tiba-tiba? Aku muak. Di sini tempat terjadi pemalsuan nama maling kundang. Selain dia, ada apa maling kundang? Ada. Akulah maling kundang yang dibesarkan di rumah yatim piatu. Yatim piatu. Kau dibesarkan di rumah yatim piatu? Ya, akibat dari kegagalan kedua orang tuaku dan kesombongannya yang bertumpuk segede gunung. Di mana rasa kemanusiaannya? Di mana? Di mana? Di mana? Namamu Christian Gunawan. Kenapa namamu kau ubah menjadi Christian Gunawan? Padahal namamu yang sebenarnya bukan itu.
Hitunglah namaku dan sudah terkenal. Namamu yang sebenarnya adalah Malinduano. Siapa kau yang sok tahu kehidupan orang lain? Kau bisa saja tidak mengenalku, tidak dengan dituduh. Kau bisa saja memaki-maki aku, tapi kau tidak akan mampu begitu pada ayahmu. Kau menjadi maling bunda sekalipun. Malinduano, bantu aku. Siapa nama ayahmu yang sebenarnya? Maling depan bukan? Maling depan. Iya, aku lupa. Pas nama aku banyak yang hilang. Ya, dia ayahku dan dia telah menahankan sebentar kenangan itu. Aku akan mencari bumi di bungsu. Saudara-saudara, dia pasti mengatakan kepadaku bahwa namanya adalah Malinduman. Dan tentu saudara-saudara tahu, jika dari peristiwa seperti ini, sebuah pertemuan yang mengharukan, seperti dalam sinetron, bisa kasih yang terkoyak. Nah, mari kita istirahat sebentar. Layar, tutupkan kembali tempat ini. Tidak ada. Matikan lampu. Oke. Dongeng atau cerita tentang kehamilanmu yang mereka anggap luar biasa ini, mereka pasti percaya saja. Aku bukan penyair ataupun pengarang seperti kau, Tandri. Aku tidak akan melakukan sesuatu. Hanya karena orang-orang yang menamakan nasibnya padamu, pernikahan kita lebih tinggi daripada hal-hal yang kita resmi. Kita mencari inti dari pernikahan ini. Aku menginginkan seorang anak darimu, seorang wanita seperti kau, Tandri. Semuanya telah kita lakukan, bukan? Soalnya, anak ini tentu akan memasuki masyarakat nantinya. Masyarakat selalu menanyakan asal-usul. Walaupun masyarakat itu sendiri tidak jelas asal-usulnya. Masyarakat yang mengandalkan masa depannya, ada yang malah nasib, memang malas untuk berpikir. Ini wajar. Jika kita ciptakan sebuah dongeng agar mereka percayai, bayangkan sebuah dongeng dari seorang yang selalu meramalkan nasibnya, di mana mereka menggantungkan seluruhnya. Bila tidak ada yang berani membantah, siapa yang berani memikir dan mempertanyakan? Mereka tidak mau berpikir, membuktikan. Tidak satu pun dongeng yang cocok lagi untuk mereka. Mereka telah tahu banyak tentang dongeng-dongeng. Ceritakan pada mereka dongeng tentang putih bungsu yang datang dari langit. Putih bungsu? Kenapa kau bakal tentang putih bungsu? Tadi, kenapa kau? Aduh, kenapa kau sayang?
terbang ke langit telah hilang. Kecewalah karena katanya itu. Jadilah perpisahan dengan seluruh air mata. Padahal Putih Bungsu menangis karena kenapa kakaknya itu telah memancing dan tidak juga pergi. Putih Bungsu tidak mau kehilangan laku mancing itu. Sebaliknya, kenapa kakaknya itu telah tahu perbuatan yang dilakukan Putih Bungsu. Mereka menangis karena sedih karena masih menjadi perawan tua. Akhir cerita, kenapa kakaknya itu tidak pernah lagi selidiki karena jumlah kakaknya 6. 3 pasang wanita itu telah bentar dari saja dan tidak lagi menunjukkan laki-laki. Maksudnya melakukan lesbian? Ya, lesbian. Sebuah skandal di antara perawan-perawan tua dari sana. Langit berubah, bumi bergetar. Bulannya, lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Malin Duano. Oh, jika cerita jahat itu Sakit lagi. nama lelaki pemancing itu adalah Malin Deman. Dan anak yang ditinggalkan di rumah yatim piatu telah menjadi besar tanpa mengetahui kedua orang tuanya. Sementara ibunya pergi menjadi seorang pelaut yang akan menjadi suaminya. Tapi apa hendak dikata? Waktu dia akan menempuh hidup bersama pelaut itu, dia berjumpa kembali dengan Malin Deman, bekas suami yang ditinggalkannya. Akhirnya, pelaut itu dan Malin Deman saling bertengkar, memperebutkan dan saling mengakui dirinya sebagai suami-suami yang sah. Dalam kepanikan ini, Putih Bungsu teringat anaknya, anak yang di rumah yatim piatu, Malin Duano. Dan dia pun pergi mencari anaknya, Malin Duano. Ramalkan nasib kami, ramalkan nasib kami, hari ini, besok, dan sampai nanti. Santri, aku pernah berjumpa dengan Malin Deman dan Malin Dundang. Bagaimana? Lupa. Seorang anak bertemu dengan ayahnya secara samar-samar dan saling memungkiri. Apa daya bila seorang anak yang sedang mencari ibunya bertemu dalam sebuah perjalanan, takut akan kenyataan dan saling menyamar. Oh, sebuah perkawinan dalam mata rantai peristiwa begini akan membuahkan seorang anak dalam kandungan Bukini. Perkawinan yang tidak dapat dibenarkan oleh siapapun atau apapun. Anak telah mengawini ibunya sendiri. Samuria. Kalau ada dalam cerita, pada dunia kau telah tertolong lebih cepat sebelum terlanjur. Tapi aku telah menjalani sampai ke ujungnya. Kita kau perempuan yang berada di ujung zaman ini. Samuria. Kitalah perempuan seperjalanan. Tantri, mengatakan apa kau? Jangan panggil lagi aku Tantri. Akulah Putih Bungsu, ibumu. Bagaimana bisa dipercaya? Jangan gunakan pikiran, tetapi gunakanlah rasa haus yang jauh dalam dirimu. Bila tidak kau campurkan dengan nafsu, kau akan lihat ibumu di dalamnya. Setelah itu buka matamu, maka ibumu kini berada di hadapanmu. Tantri, Katakan, ibu. ramalkan nasib kami, ramalkan nasib kami, hari ini, besok, dan sampai nanti. Aku akan melihat tanda turunan Malin Deman di tubuhku. Anakku, anakku, Malin Duano, anakku. Ramalkan nasib kami, ramalkan nasib kami, hari ini, besok, dan sampai nanti. Radit ini telah diantarkan kepadaku. Impian dan kenyataan dipadu dan dilemparkan ke mukaku.
Bagaimana memungkiri impian dan kenyataan itu sendiri? Karena sesaat aku ditegur oleh kenyataan itu sendiri. Aku ingin menjadi maling kundang, tapi dalam peristiwa seperti ini, keinginan itu tiba-tiba hilang. Hilang kelanjuran padamu akan melahirkan seorang manusia. Bukan berarti aku bahwa kau adalah ibuku. Aku ingin menjadi seorang anak di hadapan ibunya. Aku harus pergi sebelum orang-orang datang menanyakan nasibnya kepadamu. Ibu, akulah anakmu. Bahagia aku bertemu kau, Rinduanku. Tapi bila aku raba perutku, di dalamnya semua terasa meronta. Suatu penyesalan tapi juga sekaligus harapan. Bagaimana kita akan meramalkan nasib kita sendiri, sementara orang ramai selalu ingin diramalkan nasibnya. Ramalkan nasib kami! Ramalkan nasib kami! Hari ini, besok, dan sampai nanti! Biaya ramalan hari ini sangat tinggi. Berikan seluruh umur dan harta untuk ganti rugi.
saja.